Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari anggota kelompok yang akan menjelaskan hasil diskusi kami berkaitan dengan tugas mata kuliah Pancasila yang berjudul Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Negara di Bidang Politik. Nama anggota: Rahmat Zoya Utami, M. Fikri Zamani, Nurul Khumairah, serta Aisyah Sinta Balkis. Berdasarkan sidang pleno yang telah kami laksanakan, kami membagi-bagi tugas di antaranya. Rahmat Zoya Utami dan M. Fikri Zamani adalah mencari materi dan menelaah modul. Aisyah Sinta Balkis pembuat PPT serta Nurul Khumairah pembaca PPT dan mencari video-video implementasi. Pengertian implementasi. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau penerapan, sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci atau matang. Implementasi juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan ini juga dilakukan atas dasar perencanaan yang jelas serta memiliki tujuan yang jelas pula. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila ini landasan ideologi negara Indonesia. Pancasila ini sebagai acuan dalam segala peraturan dan hukum. Dan acuan ini dalam pandangan hidup di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian politik. Politik secara umum adalah sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Pengertian implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam bidang politik artinya penerapan nilai-nilai dasar suatu negara dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat negara. Pancasila sendiri terdiri dari 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama, pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Nah, hal ini tuh didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik negara harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Kedua, dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada tuntutan hak-hak dasar kemanusiaan dan dalam istilah ini, ilmu hukum dan kenegaraan disebut HAM atau hak asasi manusia. Ini merupakan perwujudan hak atas martabat manusia sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin hak-hak tersebut. Yang ketiga, sehingga politik negara itu berdasarkan pada kerakyatan sesuai sila keempat dan pengembangan dan aktualisasi politik. Aktualisasi sendiri pengertiannya adalah pemulangan nilai-nilai Pancasila dalam norma-norma yang berlaku di kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pengembangan dan aktualisasi politik ini harus berdasarkan pada moralitas berturut-turut, moral ketuhanan sesuai dengan sila pertama, moral kemanusiaan sesuai dengan sila kedua, dan moral persatuan sila ketiga, yaitu moralitas sebagai suatu bangsa. Adapun aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama sesuai sila kelima. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan cara dapat memfitnah, memprovokasi, menghasut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri sesegera mungkin. Contoh pengimplementasiannya. Yang pertama, di mata hukum, masyarakat diperlakukan
diperlakukan sama atau sederajat. Yang kedua, pembagian bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, rapat anggota DPR dalam membuat atau meresmikan Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah dibutuhkan musyawarah mufakat sesuai dengan sila keempat. Dan yang terakhir, tidak saling menjatuhkan sesama rakyat Indonesia. Nah, ini ada contoh musyawarah berkaitan penetapan undang-undang yang kemarin sedang gencarnya. Di sini dapat terlihat jelas bahwa negara juga membuka peluang besar untuk masyarakat juga bersuara dengan penggunaan musyawarah bersama. Nah, selanjutnya juga ada video tentang pemerintah yang menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Di sini, pemerintah memberikan bantuan dengan tegas, dengan cepat, dan dengan lugas, yaitu dengan memperhatikan rakyat atau tidak menelantarkan rakyat. Nah, selanjutnya juga ada tentang foto di mana DPR mengadakan rapat resmi bersama anggotanya. Juga ada tentang sumbangan dari pemerintah daerah kepada sesuatu hal di daerah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap atau salah makna, saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.